para suster, para opa dan oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun, kita semua pasti biasa mendengar atau pernah membaca ceritanya. Apa yang ditampilkan oleh penginjil Markus yang baru saja kita dengar bersama sangat berbeda kisahnya dengan para penginjil yang lain. Yang lain mengisahkannya secara lengkap. Ada dialog, godaan antara iblis yang menawarkan 3 godaan kepada Yesus. Godaan ekonomi, godaan kekuasaan, godaan kesenangan. Dan setiap bentuk godaan itu selalu tidak sampai berhasil sebab Tuhan mengusir pergi semua godaan itu. Yang ditampilkan oleh penginjil Markus ini memang berbeda. Hanya ditulis Yesus berada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Menariknya, Yesus ada di antara binatang-binatang liar dan para malaikat melayani Yesus. Kita akan bisa memahami tulisan penginjil Markus tentang kehadiran binatang-binatang liar dan para malaikat. Binatang-binatang liar itu dipahami sebagai hamba dari setan, hamba dari iblis. Kita semua juga tahu apa yang menjadi kekasan dari binatang liar. Selalu mau menghancurkan binatang-binatang lain yang lebih lemah, atau bahkan manusia pun bisa disantap oleh binatang-binatang liar. Sementara kehadiran para malaikat yang melayani Yesus yang ditulis oleh penginjil Markus itu ada hubungan dengan para malaikat sebagai hamba Allah yang mendukung karya dari Allah Bapa, yaitu merancang keselamatan bagi hidup manusia. Ini 2 kekuatan yang ada saat Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Kita ada pada masa Prapaskah. Kalau kita lihat kembali seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu, 2 kekuatan besar ini selalu kita hadapi dan kita alami. Ada banyak godaan dari iblis yang bisa membelokkan atau bisa membatalkan pilihan iman kita untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan hidup orang lain, atau selalu mudah untuk berdoa, mudah untuk merayakan berbagai macam ibadah dan ekaristi. Karena berbagai macam godaan dari iblis, godaan karena kesenangan, apalagi di zaman milenial ini, tidak hanya anak-anak tapi juga kita orang dewasa, bisa saja kesenangan untuk bermain game di media sosial itu jauh lebih menarik daripada punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk pergi ke gereja. Demikian juga godaan-godaan lain berhubungan dengan hidup ekonomi. Akibat kita ingin menjadi orang yang sangat kaya di dunia ini, bisa saja ada korupsi kecil-kecilan di tempat pekerjaan, atau juga mengambil hak milik orang lain. Demikian halnya dengan godaan dalam bentuk kekuasaan. Orang bisa berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan secara publik karena menjanjikan kekayaan dan kemewahan duniawi, dan lalu bisa menggeser atau juga menghancurkan karir atau kedudukan
jabatan hidup orang lain. Jadi kita selalu berhadapan dengan dalam tanda kutip binatang-binatang liar di dunia ini, yaitu hamba dari setan. Setan dengan caranya akan selalu menggagalkan relasi kita dengan Allah. Pada bagian yang lain kita juga tidak boleh lupa bahwa sejak kita dibaptis, dalam diri kita melekat langsung secara iman itu malaikat pelindung. Allah memberikan kepada kita sosok malaikat pelindung untuk menemani kita dalam siara hidup iman kita menuju kepada kehidupan surgawi kelak. Para malaikat itu selalu menjaga dan melindungi kita. Yang jadi persoalan adalah barangkali kita tidak menyadari itu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan godaan-godaan dari iblis, kita lalu putus asa. Kita kemudian bisa dijebak dan dikuasai oleh iblis. Padahal kalau kita benar-benar selalu minta tolong para malaikat pelindung menjaga kita dalam setiap syiar hidup ini supaya kita dijauhkan dari setiap godaan dari iblis itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Jadi selama 40 hari masa prapaskah kita juga pasti selalu berhadapan dengan godaan-godaan dari iblis. Bagian yang lain, dalam tulisan penginjil Markus tadi juga kita dengar Yesus mengumumkan hal penting berkaitan dengan rancangan keselamatan hidup manusia yang disiapkan oleh Allah Bapa yang hadir dan dibawa oleh Yesus. Yesus mengumumkan yang tadi kita dengarkan bersama, waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya, untuk bisa mendapatkan rancangan Allah berhubungan dengan kehidupan surgawi yang isinya keselamatan abadi itu, pilihannya adalah percaya kepada Injil. Apa artinya percaya kepada Injil? Menjadikan seluruh pewartaan juga kehidupan Yesus itu menjadi pedoman hidup iman kita. Yesus adalah Injil yang hidup. Kabar gembira yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Dan kita semua tentu tahu, kalau kita baca di dalam kitab suci kita temukan begitu banyak nilai Injil yang diwartakan oleh Yesus. Sekaligus ajakan dari Yesus agar kita mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berarti kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus dengan segala pewartaannya dan mengikuti ajakannya, kita akan aman dan sampai pada kehidupan surgawi kelak. Jika kita sadari bahwa dalam sejarah hidup iman kita ini banyak kali kita membelokkan arah hidup kita menuju kepada tawaran dari iblis. Permintaan Yesus tadi jelas buat kita. Tobat harus menjadi pilihan untuk mengubah hidup iman kita. Dari situasi atau kondisi jiwa yang dikuasai oleh iblis menuju kepada situasi dan kondisi jiwa yang dikuasai oleh Allah. Dengan demikian, hanya tobat yang bisa membuat kita benar-benar selalu aman dalam perlindungan, rahmat, dan berkat Tuhan. Inilah makna Prapaskah yang pada hari ini Tuhan minta kepada kita untuk secara serius memikirkan tentang kehidupan surgawi yang sudah tiba dalam diri Yesus. Kemudian harus selalu mudah percaya kepada Yesus dan pengajarannya. Dan tobat tidak boleh hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tapi harus jadi pilihan hati kita. Gereja menyiapkan pantang, puasa, dan berdoa, itu menolong kita untuk benar-benar bisa cepat berubah, bertobat,
dan bisa mudah untuk percaya kepada Yesus dan pengajarannya. Semoga Tuhan memberkati masa Prapaskah kita. Amin.